Jika teman-teman mau restorasi Vespa, yang pertama harus dilakukan adalah diklotok total dulu, dibakar semuanya. Dalam arti dibakar itu bukan yang disiram bensin lalu dibakar gitu, enggak. Yang keropos dilas, terus diganti lantai yang baru. Aksesoris, teman-teman juga harus perhatikan aksesoris yang nempel. Usahakan aksesoris itu jangan berlebihan dan jangan yang lebay. Hello, what's up everybody? Balik lagi nih bareng saya Arta Cipta, tentunya masih di Vespa Lawang Sewu. Dan kalau kita ngomongin soal Vespa nih ya, sekarang ini seiring dengan perkembangan waktu, Vespa itu nggak cuma jadi alat transportasi aja. Vespa itu menjadi sebuah nilai histori yang sangat tinggi kalau menurut saya pribadi loh. Jadi karena Vespa itu usianya juga sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang 50 tahun lebih ya. Tapi aura Vespa itu begitu kental, begitu klasik, dan banyak produsen-produsen motor lain yang meniru gaya retronya si Vespa ini. Dan buat temen-temen yang khususnya baru main atau baru mau beli si motor Vespa ini, alangkah lebih baiknya teman-teman harus mengetahui kondisi dari Vespa tersebut. Jadi karena usia Vespa ini udah nggak muda lagi, otomatis Vespa ini pun juga pasti mengalami kondisi yang dalam bisa dikatakan tidak sempurna lagi. Oke, kali ini saya akan memberi satu contoh Vespa hasil restorasi. Jadi namanya juga contoh, harapan kedepannya teman-teman yang mau restorasi Vespa itu jadinya lebih baik daripada yang kami kasih contoh ini. Dan restorasi Vespa yang baik itu adalah restorasi Vespa yang menyerupai atau kembali ke bentuk awalnya atau ke bentuk semula sesuai dengan motor itu diproduksi. Bisa ditambahkan dengan aksesoris-aksesoris kecil asal tidak merubah penampilan dan merubah kenyamanan. Itu kunci yang paling utama. Jadi contoh, teman-teman tambahkan aksesoris model bumper itu bisa lebih mempercantik. Terus joknya diganti jok yang model panjang, karena jok model panjang dikenal juga sangat nyaman buat yang di depan maupun di belakang, kayak gitu. Nah, kali ini saya akan ngasih contoh Vespa Sprint tahun 76 yang telah direstorasi sedemikian rupa, yang menurut saya itu bener, restorasi yang bener. Teman-teman bisa minimal buat referensi lah, bisa buat referensi teman-teman kalau mau restorasi Vespa. Jika teman-teman mau restorasi Vespa, yang pertama harus dilakukan adalah diklotok total dulu, dibakar semuanya. Dalam arti dibakar itu bukan yang disiram bensin lalu dibakar gitu, enggak, beda. Dalam arti dibakar itu Vespa cat awalnya itu dibakar dulu, dipakai api yang jadi dempul-dempulnya dihilangin. Apalagi yang teman-teman dapat Vespa yang enggak orisinil dan dempulnya udah tebel, itu dihilangin dulu semuanya, direstorasi. Lalu kelihatan nanti kroposnya, terus serubang-lubang jarum itu setelah diklotokin semuanya baru ditaruh ke tukang kenteng dan las. Pastikan tukang kenteng dan las itu mengerti benar soal seluk-beluk Vespa, jangan yang asal, karena kalau asal ngelas Vespa hasilnya sangat tidak memuaskan dan tidak nyaman untuk dilihat dan dinaiki. Itu ya, pastikan itu. Setelah teman-teman dapat tukang las dan tukang kenteng yang bagus, seperti contohnya spakbornya pernah penyok atau tepongnya juga pernah penyok, itu dikenteng ulang, lantainya yang keropos dilas terus diganti lantai yang baru, itu baru deh teman-teman masukin ke tukang cat. Pastikan juga tukang catnya yang sudah biasa pegang si montok asal Italia ini. Jadi jangan asal tukang cat yang biasa pegang pager atau gitu, jangan. Pastikan yang sering mengerjakan Vespa. Jadi nat-natnya Vespa itu nanti kelihatan semua.
kalaupun sudah nggak ada natnya, minimal bisa dibuatkan nat dari dempul. Walaupun memang saya tidak merekomendasikan dempul yang banyak, sebisa mungkin tanpa dempul atau seminim mungkin dempulnya itu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cat dari motor itu sendiri, karena ini motornya bawaan dari sononya, warnanya abu-abu metalik, maka saya cat demikian rupa, abu-abu metalik atau silver. Ini ya, ini hasilnya. Ini pakai cat Dana Gloss, clearnya saya nggak tahu, tapi ya ginilah. Jadi terus aksesoris, teman-teman juga harus perhatikan aksesoris yang nempel. Usahakan aksesoris itu jangan berlebihan dan jangan yang lebay, seperti contohnya headlamp. Kebetulan headlamp ini masih menggunakan set siam original juga, siam sama sampai ring-ringnya. Ini ringnya masih pentol aluminium. Ini kalau memang teman-teman nggak dapat yang ini, bisa ganti yang merek sejenis walaupun nggak orisinil, nggak masalah, seperti Femsa atau Elma, sama aja. Lalu speedo ini kebetulan juga masih original, speedonya masih original, walaupun logonya ini sudah baru, bikinan baru. Ini speedo original karena memang masih utuh, ya udah saya tempelkan aja di unitnya. Hand grip juga masih original. Sebenarnya mau saya tambahkan kondom geli-geli yang ada rambut-rambutnya itu, karena ini kena cat, jadi sedikit berkurang lah nilai bagusnya itu. Handle masih original. Terus baut kuningan ini nih yang biasa disepelekan teman-teman. Pastikan menggunakan baut yang bawaannya itu baut min, tapi ini kebetulan saya dapat baut kuningan walaupun nggak original, tapi menyerupai lah, jadi masih enak dilihat dan enak dipandang. Lalu emblem di sini pastikan yang senada, jangan yang, karena ini Vespa Sprint tahun 77, dipastikan jangan yang pakai emblem Vespa 150 yang kayak punya PBB ya. Jadi menurut saya kurang apik aja, karena restorasi Vespa yang baik adalah restorasi Vespa yang sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan bawaan dealernya. Oke, lanjut ke bagian jengger. Karena ini tahun 76, mohon maaf tuh, tahun 76, jadi jenggernya jengger kotak, jadi nggak lancip ya. Klaksonnya model seperti ini juga. Lalu pastikan nat-natnya juga utuh semua, jadi natnya itu lurus, lempeng, dan nggak kebanyakan dempul itu. Dan spakbornya juga kaleng. Ini non dempul, kalau ini non dempul, ini kaleng. Ya tadinya dapatnya memang nggak semulus ini karena hasil dari rekayasa tukang kenteng, jadi seperti ini lagi. Terus untuk variasi bisa ditambahkan yang model wheel top. Ini wheel topnya model belimbing cung, ada logo cungnya di sini. Ini berbahan kuningan. Ini aksesoris saja sih, bisa teman-teman tambahkan atau enggak, tapi kalau menurut saya lebih baik ditambahkan untuk menambah nilai cantik dari Vespa restorasi teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang utama dan yang paling penting dari restorasi Vespa adalah natnya. Jadi pastikan nat pada Vespa teman-teman yang akan restorasi itu natnya oke dan utuh kayak gini. Nih, jadi natnya itu lurus, lempeng lurus gini. Nah, pastikan juga karena ini sprint, pakai karpet seperti ini, bukan yang plastik ya. Kalau yang plastik itu PX series. Kalau ini karpet dengan list lidah dengan baut main di sini. Oke, triplangnya juga originalnya sprint, karena cuman karetnya aja yang saya ganti karena karetnya udah cukup jelek dan kaku banget, makanya saya ganti yang baru ini. Terus kisi-kisi pada tepong itu juga perlu teman-teman perhatikan. Ini juga tanpa dempul, kentengannya cukup oke, cukup jos kalau menurut saya sih.
Jadi natnya di sini itu lurus, lempeng, enak dilihat. Jadi nggak naik turun seperti perbukitan gitu. No, jangan seperti itu. Oke. Terus kita lanjut ke tepung bagian kanan. Sini ya. Nih. Usahakan juga sama. Natnya itu bagus, lurus. Ya walaupun tidak semulus seperti originalnya, tapi pastikan maksimalkan nat itu sesuai bentuknya. Jadi walaupun di sini ada agak bengkok-bengkok, tapi sebisa mungkin, karena namanya tukang keteng juga kalau nat-nat kecil gini pasti susah, tapi ini sudah dimaksimalkan dan hasilnya seperti ini. Sudah cukup oke sih. Stop lampnya juga pakai yang originalnya, model originalnya. Walaupun ini stop lamp yang nempel adalah original, siem bawaan sampai ke pet dan karet juga cangkangnya seperti ini. Ini originalnya. Saya pengennya nambah brongsong biar lebih aman, biar nggak kebentur-bentur, itu nggak ada masalah. Kemarin kebentur di sini agak sedikit retak, sayang banget, padahal ini original utuh, harganya juga lumayan. Sekarang original utuh seperti ini di onlinean itu bisa sampai di atas 500 sampai 600 ribu. Terus kepet juga saya pakai yang model glitter, EU glitter. Ini bukan original tapi baru, cuman kondisinya bahannya itu seperti originalnya, seperti bahan metal plus yang ya bagus banget lah kalau menurut saya, dan memang harganya nggak semurah karpet-karpet yang biasa sih. Kayak gini tuh sampai 250 ribu itu harganya, EU yang glitter gini. Kalau yang originalnya hampir 1 jutaan. Ya itu kembali lagi ke selera teman-teman sih, mau direstorasi yang seperti gimana. Paling tidak kembalikan seperti semula. Spionnya saya pakai spion model langsungan KDC kayak gini. Tetap kanan kiri ada biar bisa melihat kanan dan ke kiri. Kalau nyalip-nyalip itu enak. Untuk cover ban serep saya suka banget model British ya, model ya semacam itulah. Saya juga banget model mods gitu. Walaupun Vespanya nggak mods, tapi saya kasih yang ini untuk variasi aja sih, biar nggak kotor aja sih. Dan untuk ban bisa buat nyimpen mungkin kunci busi atau tempat oli samping di sini, enak kalau turun, nyaman. Sebisa mungkin kita buat motor yang kita restorasi, yang akan kita pakai itu senyaman mungkin dan seindah mungkin gitu ya. Dan kembali lagi, ini hanya contoh. Besar harapannya teman-teman kalau restorasi Vespa jauh lebih baik daripada ini, karena ini hanyalah contoh buat teman-teman. Minimal teman-teman ada pandangan lah yang gimana gitu. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa langsung klik tombol subscribe-nya. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan dibagikan ke media sosial teman-teman. Karena berbagi informasi, berbagi ilmu itu adalah hal baik. Bener gak? Jos kan? Oke, akhir kata, tetap jaga selalu Vespa dan silaturahmi teman-teman. Karena bervespa kita bahagia. Jos, goodbye, mantap.